Nah, ini Masjid Al-Aqsa sebelum penjajah membombardir. Jadi Masjid Al-Aqsa dinistakan, dihinakan. Mereka melakukan ritual-ritual Yahudi di dalam masjid. Mereka menghancurkan Al-Quran, mereka menghancurkan, menginjak-injak sajadah, ya, dengan sepatu kotor mereka. Nah, ini para murabitah dan murabitun, ya, para penjaga masjid. Yang menjaga masjid mereka ditangkapi, diusir, ya, bahkan dilecehkan. Mohon maaf, sampai ada yang ditelanjangi oleh penjajah. Nah, para pejuang, para pemuda Palestina tidak terima, ya, sehingga mereka melakukan perlawanan dengan melemparkan batu-batu kecil. Nah, mereka melemparkan batu-batu kecil, membuat luka di jalan pada penjajah, dan ini yang mereka terima, ya. Mereka dihajahi, bom dijatuhi ke rumah-rumah, ke rumah-rumah sakit, ke tempat-tempat umum, tempat-tempat sosial, sehingga terjadilah kepanikan, terjadilah porak-poranda di sana sini, rumah mereka hancur, anak kehilangan orang tuanya, suami kehilangan istri, istri kehilangan suaminya, ya. Ini yang terjadi di sana. Padahal mereka hanya menuntut hak mereka untuk merdeka, mereka hanya menuntut hak mereka untuk bebas. Ini ibu-ibu yang kehilangan anaknya, dan begitu bertemu anaknya sudah tidak bernyawa lagi, ya. Dan ini beberapa pemuda yang terluka. Nah, ini ambulan yang Bapak Ibu kirim waktu itu, ya, Bapak Ibu kumpulkan dananya dan dikirim ke sana. Sekarang ambulan itu sudah tidak ada bentuknya lagi karena dilempari bom. Nah, ini, ya, ada KNRV-nya itu. Nah, itu semua hasil Bapak Ibu yang mengumpulkan. Nah, ini kondisi rumah sakit. Pada saat itu kepanikan terjadi di sana sini. Bagaimana seorang ayah menangisi anaknya, kemudian anak-anak yang sudah tidak lagi bernyawa. Kebanyakan korban yang menjadi korban adalah anak-anak dan ibu-ibu, karena mereka amat sangat benci dengan anak-anak dan wanita. Karena selama ada anak-anak kecil, maka selama itu pula akan ada pejuang-pejuang, penerus pejuang, dan juga selama masih ada ibu-ibu maka akan terakhir generasi-generasi pejuang. Makanya mereka benci sekali dengan wanita dan anak-anak. Nah, ini di rumah sakit Baptis ketika tim medis sedang menyelamatkan seorang anak, menyelamatkan nyawa seorang anak kecil, ya, mereka berusaha untuk menyelamatkannya. Seorang anak yang bernama Abud, ya, sedang berusaha diselamatkan, dan ini kakaknya, ayo Abud bangun, kita sama-sama main lagi, ya, ayo kita sama-sama bermain bola lagi. Ini ayahnya, ayo Abud, semangat, bisa hidup kembali, dan alhamdulillah Allah masih berikan umur panjang Bapak Ibu kepada Abud, sehingga Abud bisa selamat dan nyawanya kembali. Dan tim medis serta keluarga pun bersyukur, ya, atas nyawa Abud. Tapi Bapak Ibu, dan tidak lama kemudian jatuhlah bom di rumah sakit tersebut, mengakibatkan 471 orang meninggal seketika, termasuk Abud dan tim medis. Nah, inilah betapa kekejaman penjajah Zionis Yahudi, ya. Mereka tidak lagi melihat nilai-nilai kemanusiaan. Banyak tim medis yang merasa kecewa karena tidak bisa menyelamatkan nyawa saudara-saudaranya, ya. Mereka merasa kecewa, merasa sedih, ya. Korban meninggal kebanyakan dari anak-anak dan orang tua. 5.500 bangunan yang hancur sebelumnya sekarang sudah bertambah, dan Bapak Ibu bisa lihat, saksikan, inilah kondisi yang terjadi di sana. Sampai-sampai tidak ada tandu, sehingga anak kecil yang terluka diangkat, ditarik dan diangkat ke mobil ambulan. Hampir setiap hari kota Gaza 24 jam
banyak kesingan-kesingan peluru dan bom berjatuhan, sehingga mereka tidak lagi merasa nyaman. Dan ini anak-anakku yang terkena bom, mereka terpental ke atas. Ya. Ini wartawan dan tim medis, mereka sudah tidak lihat lagi mana yang boleh dibunuh dan yang tidak. Wartawan dan tim medis pun banyak yang menjadi korban. Lebih dari 52.000 jiwa jatuh. 70% di antaranya. Teman-teman lihat ya, dengar jangan di skip. Coba dilihat baik-baik. Semenyedihkan apa hidup kalian jika dibandingkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Makanan tertahan di perbatasan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Rasulullah. Mari kita doakan ya teman-teman. Sisihkan harta untuk mereka. Kita seorang doakan. ibu yang depresi karena kehilangan keluarganya, kehilangan anak dan suaminya. Mereka protes kepada dunia, kemana dunia, kemana muslim yang ada di muka bumi ini. Ini sudah tidak asing lagi lagu ini di telinga kita, Bapak Ibu, menggambarkan protesnya anak-anak Palestina yang mimpi-mimpi mereka dirampas oleh penjajah, cita-cita mereka dirampas dan dimusnahkan oleh penjajah. Seorang anak yang kehilangan bapaknya. Teman-teman selalu ingat, sisihkan harta kalian ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nangis nggak sih? Saya ngeliat aja nangis. Anak-anak di sana, Bapak Ibu, mereka menuliskan nama di tangannya, ya. Jadi mereka menuliskan nama di tangannya, temannya menuliskan namanya, supaya apa, Bu? Supaya kalau kena bom tidak dikenali wajahnya, tidak dikenali identitasnya, mereka masih punya tangan yang ada namanya. Ya, jadi ini untuk identitas. Kalau kita KTP, kalau di sana ditulis di tangan. Jadi ketika mereka tertimbun, wajahnya tidak dikenali, tapi ada namanya di tangan mereka. Nah, ini foto-foto. Apakah ada wajah anak-anak kita di foto tersebut, Bapak Ibu? Apakah ada wajah anak kita di situ? Itulah anak-anak kita di Palestina. Ya, mereka sedang merasakan kesedihannya. Ya, itulah penderitaan yang mereka terima. Baik Bapak Ibu, inilah kondisi mereka saat ini. Dan informasi ini update. Film-film, dokumenter, foto-foto yang kami terima insya Allah itu adalah foto update yang dikirimkan oleh kawan-kawan di sana. Itulah kondisi anak-anak kita. Mereka saat ini sudah tidak lagi punya orang tua, sudah tidak punya lagi tempat tinggal. Ya. Mereka butuh support, mereka butuh perhatian kita. Mereka adalah anak-anak kita. Terbayang jika seandainya anak-anak kita yang mengalami hal demikian. Terbayang jika seandainya kita yang mengalami hal demikian. Apakah kita mampu untuk menerima itu semua? Tapi Allah lebih tahu, Allah yakin dengan mereka. Mereka lebih sabar dari kita. Dan mereka yakin, kalaupun kita tidak peduli, kalaupun kita tidak mau bantu, Allah pasti akan membantunya. Itu kekuatan yang sampai saat ini mereka yakini. Kalaupun kita cuek-cuek saja dengan mereka, Allah pasti akan bantu. Dan tunggu pembalasan Allah kepada kita. Itulah yang terjadi. Makanya Allah berikan wasilah Palestina ini untuk memperbanyak pahala kita, untuk memperbanyak ladang amal kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.